Nah, terkait dengan masalah isu batu bara, energi primer yang krisis, ya ini sebetulnya dimulai di bulan Agustus yang lalu. Jadi mulai Agustus yang lalu, di mana waktu itu sudah ada terindikasi kekurangan. Nah, kita sudah mengambil action dan sudah mengambil juga satu sanksi, yaitu berupa pelarangan bagi 34 perusahaan yang waktu itu memang tidak memenuhi kewajibannya di DMO. Nah, krisis yang terjadi belakangan ini yang terbaru bukan hanya menyangkut batu bara, tapi juga menyangkut supply LNG. Ya, dan memang kita selalu mengalokasikan kuota dalam negeri untuk tiap komoditi, ya, baik LNG maupun batu bara, untuk bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi primer untuk pembangkitan listrik. Nah, jadi di sini kita melakukan dengan adanya hal ini, kita lebih terbuka lagi. Ya, kita lebih terbuka lagi mengenai apa yang terjadi dan kita harus mengambil langkah-langkah perbaikan. Ya, baik eksternal maupun internal. Di sektor eksternal itu dari data kita yang kita miliki ada 578 perusahaan yang bergiat ya di penambangan batu bara. Nah, terkait dengan kewajiban demonya, ada 47 perusahaan yang bisa melebihi 100%. Kemudian ada 32 perusahaan yang memenuhi pada range 75 sampai 100%. Kemudian ada 25 perusahaan yang berada pada range 50 sampai 75. Kemudian ada 17 perusahaan dengan range 25 sampai 50%. Dan ada 29 perusahaan yang range 1% sampai 25%. Dan ada 428 perusahaan yang nol. Nah, ini tentu saja kita sekarang sedang melakukan klasifikasi. Jadi apa yang terjadi, yang dilakukan oleh tim SDM bersama-sama juga dengan kementerian ataupun lembaga terkait, pada saat terinformasi adanya krisis energi primer, kami langsung melakukan pengamanan suplai LNG. Ya, jadi kita membelokkan ya LNG, kita membelokkan yang harusnya itu sudah berkontak di luar, kita tarik ke dalam, ya. Kemudian ini sudah bisa diamankan. Ya. Ada 5 kargo yang dibutuhkan di bulan Januari, yang biasa-biasanya PLN membutuhkannya hanya 4 kargo. Ya, jadi memang ada tambahan. Mungkin ini juga akibat akumulasi shortage yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Nah, kemudian juga kita mengirimkan tim ke lapangan. Ada 2 tim yang kita kirim pada tanggal 1 Januari. Tim pertama adalah tim dari Dirjen Ketenaga Listrikan. Ini meninjau sarana penyimpanan di 10 PLTU yang kritis untuk melihat bagaimana kondisi ketersediaan stok di sana, dan memang ternyata cukup kritis. Ya, kemudian ini berkembang menjadi 17. Kemudian kita kirim tim Minerba untuk bersama-sama dengan tim Bea Cukai, kemudian BPKP, terakhir BPKP juga, itu untuk mengecek langsung di pelabuhan-pelabuhan ekspor, ya, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kemudian di Sumatera, ya, untuk mengecek sekali juga dengan KSOP, Departemen Perhubungan, hubungan laut dalam hal ini, untuk mengetahui jumlah kapal-kapal yang ada, apa isinya, kemudian juga berapa jumlah tongkang, ya, jumlahnya ratusan, puluhan kapal-kapal besar juga, ya, yang sudah. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari 600 juta ton batu bara yang diproduksi di dalam negeri, 40%-nya yaitu 240 juta ton itu masuk dalam kategori spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN. Sedangkan pemakaian PLN itu secara rata-rata 10 juta ton per bulan. Jadi sebetulnya ini akses volumenya ini banyak, tapi waktu itu memang sudah
siap untuk dilempar ke pasar luar. Nah, ini yang kita tahan karena kita langsung melakukan apa tadi, pengereman drastis ya untuk bisa mendeteksi dulu mana-mana yang spek itu harus kita bisa immediate hold. Nah, kemudian bisa kita reschedule atau reallocate. Ya, ini langkah yang kita ambil. Nah, selanjutnya memang ada klasifikasi batubara yang tidak masuk dalam speknya PLN. Nah, ini kita lihat juga. Apakah ini pemilik daripada material ini juga memiliki DMO apa enggak? Ya. Kalau dia memiliki DMO, kita lihat berapa banyak dia sudah memenuhi. Ya, kalau memangnya pemenuhannya 25%, kita nggak akan memberikan apa. Yang kita berikan adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 100% kewajibannya. Nah, tentu saja ini membutuhkan waktu yang sangat intens untuk bisa mengklasifikasikan tersebut. Ya, sehingga memang sesudah diinventarisir, jumlahnya tersedia, jadi ada tambahan 5,1 juta ton. Jadi dalam bulan Januari ini kebutuhan PLN sebesar 16,2 juta ton itu bisa diamankan. Dan itu tentu saja dilaksanakan ya dengan bantuan produsen-produsen, ya, kemudian juga asosiasi angkutan yang kita minta ini untuk dikerahkan armada-armadanya untuk bisa mendukung kebutuhan. Nah, dari situlah bisa kita ambil kesimpulan bahwa dimulai dari tanggal 10-11 Januari kemarin, 15 hari operasi untuk lokasi-lokasi PLTU yang strategis, yang besar dan kemudian langsung di jantung distribusi ini kita bisa amankan. Ya, jadi ini sampai akhir Januari ya kita bisa pastikan bahwa pasokan ini bisa diamankan. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang jauh itu kita kasih patokan 20 hari. Harus dipenuhi dulu stok 20 hari. Nah, ini dari hasil terakhir kemarin malam, yaitu sudah ada statement dari PLN bahwa PLN merasa sudah bisa meyakinkan, ya, sudah yakin bahwa ini akan, karena kontraknya juga sudah di-close, ya. Jadi ini yang langkah-langkah yang kita ambil. Nah, kemudian juga kita membahas ya koordinasi antar kementerian mengenai stok yang tersedia yang memang segera bisa dikeluarkan untuk bisa memberikan manfaat pendapatan buat negara dan terutama juga untuk mendukung kebutuhan negara-negara sahabat. Ya, rata-rata teriak semua, ya, mulai dari Malaysia, Filipina, Korea, Jepang, ya, sampai Cina, semua menyampaikan keprihatinannya dan minta bantuan kita. Jadi inilah langkah-langkah. Tapi yang di bawah 100%, ya, yang apalagi yang underperform, ini tetap kita kenakan sanksi. Dan kita juga sanksi denda baru kita akan terapkan ya sesudah kita mengeluarkan Kepmen Agustus yang lalu. Dan turunannya ini sedang kita siapkan. Jadi apa yang akan kita laksanakan, ya, denda itu adalah selisih harga yang dijual di pasar internasional dengan harga DMO dikali volume yang sudah dia ekspor. Ini akan kita terapkan, ya. Dengan itu kita harapkan memang kita sudah bisa mensecure, ya, dengan aturan ini bisa mensecure. Di samping itu juga PLN juga kami minta juga memperbaiki sistem kontrolnya, ya. Mereka sudah menyelesaikan kemarin sistem kontrol IT-nya, ya, dan sudah mulai dilaksanakan connection dengan Minerba, dan ini juga pada prinsipnya sangat mudah untuk bisa di-connect ke Komisi 7 untuk bisa dimonitor. Ya, nah, hal yang lain yang perlu juga menjadi perhatian ya adalah perbaikan infrastruktur
infrastruktur logistiknya dari PLN. Jadi kami minta juga ya sejak punya kapasitas stokyard besar, tetapi discharging facilities-nya perlu ditambah, perlu diperbaiki, ya sehingga tidak ada lagi keterbatasan ya disebabkan oleh discharging, apalagi kalau ada kesulitan mekanis yang akan menyebabkan keterlambatan gangguan terhadap operasi.